Hello? Please come outside now. Your exam is about to start. Halo warga Konoha yang udah capek kerja tapi nggak kaya-kaya. Gimana? Sehat? Selamat datang di channel Explode, channel dimana kamu bisa tahu jalan cerita film tanpa harus nonton langsung. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana kalau orang jenius justru pakai otaknya buat hal yang nakal, tapi super canggih? Bukan buat bikin robot, bukan juga jadi ilmuwan, tapi buat nyontek. Iya, nyontek, tapi dengan strategi yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Film ini berjudul Bad Genius tahun 2017. Di film ini, kita bakal diajak ngikutin seorang siswi jenius yang awalnya cuma mau bantu temannya dapat nilai bagus. Tapi dari situ, semuanya berubah. Nyontek malah jadi bisnis, kelas berubah jadi arena permainan otak, dan ujian jadi pertaruhan besar. Bahkan lintas negara. Penasaran? Langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lin yang sedang diinterogasi karena ia ketahuan membawa handphone ke dalam ruangan ujian. Ia adalah seorang gadis SMA terpintar di sekolahnya dan mendapat banyak prestasi. โทรไปถามประวัติการศึกษาของหนูดูสิคะว่าข้อสอบเอสติกอะ Dia ingin masuk ke sebuah sekolah yang sepertinya mahal dan mencoba menghitung berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk bersekolah di sana. รวมแล้วหนูเลยคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มอะค่ะ Mendengar hal itu, sang kepala sekolah menawari ia untuk mengambil program beasiswa. Ia dan ayahnya pun setuju. คุ้มที่แบกมาดิ คุ้มไหมลูก Saat sedang take foto untuk keperluan sekolah, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Grace yang bersikap ramah dan merapikan rambutnya. Sejak saat itu, mereka pun menjadi akrab. Nah, saat berada di perpustakaan, Grace bercerita kalau ia ingin mengikuti drama di sekolah, namun persyaratannya adalah minimal nilainya 3,25. คนที่จะเล่นละครเวทีต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไป Mendengar hal itu, Lin pun mencoba mengajarinya. Grace meminta Lin untuk menjadi guru les pribadinya. ครูพี่ลิน ครูพี่ลิน คำนี้โดน Singkat waktu, ujian pun telah tiba. Lin mengerjakannya dengan sangat lancar. Saat dilihat, ternyata kertas ujian itu sama persis dengan kertas yang dibawa Grace ke perpustakaan. Namun, Grace terlihat sangat kesulitan sampai menangis. Lin yang tidak tega memutuskan untuk membantunya dengan memberi contekan melalui penghapus. Hampir saja mereka ketahuan. Ketika dilihat, Grace akhirnya mendapat nilai 3,87. Setelah pulang, mereka pun merayakan keberhasilannya di kolam renang bersama Pat, pacarnya Grace. Melihat keberhasilannya membantu si Grace, Pat berencana untuk membayar Lin dalam jumlah besar agar ia mau untuk memberi contekan kepada Pat dan teman-temannya. เราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 Awalnya Lin menolak, namun karena ia berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia pun menerimanya. Di rumah, Lin mengobrol dengan ayahnya dan mempertanyakan kenapa ayahnya ingin dia bersekolah di sekolah mahal. Ayahnya bilang banyak murid dari sekolah itu yang akhirnya mendapat beasiswa ke luar negeri. Dari situ terlihat ayahnya sangat menaruh harapan kepadanya. Nah, saat sedang bermain piano, ia tiba-tiba mendapatkan ide untuk mendistribusikan jawaban kepada teman-temannya yang sudah membayarnya, yaitu dengan menggunakan jari seperti sedang bermain piano. Besoknya, Lin pun memberitahu mereka semua cara kerjanya. อันเนี้ยก็ไก่ Mereka melakukannya dengan sangat baik. Semua keinginan mereka mulai terwujud satu persatu. Grace yang main drama, Pat yang punya mobil baru, dan Lin yang memiliki tabungan untuk berencana pergi ke Amerika setelah lulus. Singkat cerita, ada seorang murid laki-laki bernama Bang yang juga mendapatkan beasiswa. Mereka bersaing di acara cerdas cermat bernama Teen Genius dan dimenangkan oleh Bang. 3.1141253 Besoknya, mereka berdua dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Ia mengatakan bahwa Kedutaan Besar Singapura menawarkan beasiswa untuk murid berprestasi, namun hanya diberikan kepada satu orang. ปีหน้าเนี่ยสถานทูตสิงคโปร์เขามีทุนเรียนฟรีให้นักเรียนไทยคือทุนเนี้ยเขาให้โควต้าแค่โรงเรียนละ 1 ทุนเท่านั้นเอง Mendengar hal itu, mereka pun sangat terkejut. Malamnya, Beng yang rumahnya membuka jasa laundry melihat ibunya sedang menyuci sampai tangannya luka. Ia yang tidak tega memilih untuk membantu ibunya. ใช่เดี๋ยวมือก็ไม่หายสักที Di pagi hari, temannya Beng meminta untuk menconteknya dan menawarkan uang kepadanya, namun Beng menolak. แบงค์
Saat ujian, Beng melihat Tong, temannya yang tadi ingin menyontek, mencoba untuk mencontek Lin. Sewaktu ia ingin mengumpulkan jawabannya ke depan, ia mengadukannya kepada guru kalau Tong menyontek. บรรจงหัวเขียนใส่แว่นลอกลินดาครับผู้หญิงที่นั่งข้าง Karena waktu tinggal 30 menit, Lin pun beraksi. Soal ujian dibagi menjadi 2 set. Lin mendapat set 1, jadi ia memberikan jawaban terlebih dahulu kepada set 1. Saat banyak muridnya sedang mengumpulkan jawaban, ia menukar lembar jawabannya dengan Tong dan mengerjakan set 2. Tepat pada waktunya, mereka pun berhasil. Tiba-tiba, Lin dipanggil ke kantor kepala sekolah bersama Tong. Di sana sudah ada si Beng. Ternyata ia mengadukan kepada guru kalau Tong menyontek jawaban Lin saat ujian tadi. Saat hendak keluar, tiba-tiba ibu kepala sekolah menanyakan kenapa soal ujian paket 2 milik Tong ada di kertas buram milik Lin. ลินอย่าเพิ่งไป ในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในข้อสอบชุดที่เธอได้มา Ayahnya Lin pun dipanggil ke sekolah. Tiba-tiba Beng menyelonong dan mengatakan bahwa Lin melakukannya demi uang. เพราะเงินครับ โต้งมันเคยจะจ้างผมให้ทำข้อสอบให้อะครับ Karena hal itu, Lin tidak diperbolehkan untuk ikut beasiswa Singapura. ฉันจะตัดสิทธิ์สอบชิงทุนไปสิงคโปร์ของเธอ Di rumah, ia dimarahin habis-habisan oleh ayahnya. Ayahnya tampak sangat kecewa dengan Lin. ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดครับ Singkat cerita, mereka sudah beranjak kelas 12. Grace sedang makan malam bersama keluarga Pat. Orang tuanya mengatakan semenjak ia berkencan dengan Pat, nilai Pat menjadi lebih bagus. Dan ayahnya berencana untuk mengirimkan Pat kuliah di Boston bersama Grace agar bisa membimbing Pat. เกรซก็ไปเข้าเลย จะได้ไปช่วยกันเรียนไปทุนสารคุณไหม Di mata orang tuanya, selama ini Grace yang membawa pengaruh baik. Gak tahu aja kalau mereka berdua cuma nyontek dari Lin. Grace menemui Lin dan memintanya untuk mengerjakan ujian STIC miliknya, yaitu ujian internasional untuk masuk ke universitas dunia. Awalnya Lin menolak. Ketika ia ingin mengembalikan buku stick milik Pat di lobi hotel, tiba-tiba dia mendapat pencerahan. Lin akhirnya menerima tawaran itu. Ujian stage diadakan serentak di seluruh dunia, dan yang paling pertama mengadakan ujian itu adalah negara Australia. Jadi rencananya, Lin akan ujian terlebih dahulu di Australia dan mengirimkan jawabannya kepada mereka yang ujian di Thailand dan orang-orang lainnya yang juga ingin membayar untuk lulus. Sebuah strategi yang sangat pintar. Bagaimana caranya agar Lin mendistribusikan jawabannya kepada orang-orang di Thailand? Dengan mengingatnya. Iya, dengan mengingatnya. Jadi, Lin akan mengingat jawaban yang telah ia kerjakan selesai ujian. Namun, ia hanya dapat mengingat setengah dari jawabannya, yaitu 50 jawaban. Oleh karena itu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu mengingatnya. Siapakah orang tersebut? Malam hari, saat Bang sedang mengantar laundry, tiba-tiba ia dikeroyok oleh preman dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hal tersebut membuatnya tidak bisa ikut ujian beasiswa ke Singapura. Lin dan yang lainnya mulai mencari klien mereka dengan melakukan seminar ala-ala MLM. ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ต้องการคะแนน STIC Mereka menjelaskan taktiknya kepada calon klien. Dimulai dengan Lin yang akan mengirimkan jawaban setiap jenda dengan menggunakan HP yang tersembunyi di dalam toilet. ส่งคำตอบให้พวกแกในช่วงระหว่างพักการสอบ Lalu mereka meletakkan clue jawaban di kode batang pensil. บาร์โค้ด Kemudian agar peserta ujian tepat waktu, mereka akan difasilitasi ojek. โดยทางเราได้จัดเตรียมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง1 คันเพื่อนำทุกคนเนี่ยไปยังสถานที่สอบ Dan yang paling penting, mereka harus membayar tunai dalam 2 minggu. Kalau tidak, akan dibatalkan. Besoknya, Lin datang ke rumah Beng dan mengajaknya untuk bergabung dengan timnya. Awalnya Beng menolak, tapi besoknya ia pun muncul dan memilih bergabung dengan mereka. Lin menjelaskan kepada Beng apa yang harus dilakukannya, mulai dari mendaftar, membuat dokumen yang dibutuhkan, dan latihan lainnya yang diperlukan di sana. Untuk latihan terakhir, mereka berlatih untuk segala keburukan yang akan terjadi. ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องซ้อมกัน Saat itu, Pat mengatakan bahwa Beng dipukuli dan berakhir di tempat sampah. Mendengar hal itu, Beng emosi dan berkelahi dengan Pat. Ternyata, Pat yang menyuruh preman untuk memukulinya. พวกมึงวางแผนกันใช่ไหมพวกมึงวางแผนกูให้สอบทุนไม่ได้ใช่ปะ Beng dan Lin yang tidak mengetahui perilaku busuk Pat pun menjadi marah. Beng pergi meninggalkan mereka dan Lin mengundurkan diri. คนไม่ให้หมดเกส เราไม่ทำแล้ว Saat menuju jalan pulang, tiba-tiba Beng muncul dan mengatakan kalau ia memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. 3 ชั่วโมงเครื่องออก ไปได้แล้วลิน
Akhirnya mereka tiba di Sydney. Hari ujian pun tiba dan mereka memulai aksinya. Congratulations, you are the last group of people. Tahap pertama, mereka menyembunyikan ponsel di dalam toilet yang akan digunakan untuk mengirim jawaban. Kemudian mereka pun mengerjakan ujian. 5 menit sebelum waktunya habis, mereka menghafal jawaban tersebut. Saat jeda itulah, mereka mengirimkan jawaban ke toilet menggunakan handphone yang tadinya sudah disembunyikan. Semua orang di Thailand sudah bersiap untuk menerima jawaban. Saat sedang mengirimkan jawaban, tiba-tiba Bank meminta 1 juta lagi untuk bagiannya. มึงพร้อมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ย Saat sudah sepakat, Bank mengirim jawabannya dan mereka mulai mencetak barcode untuk ditempel di pensil. A B B C C A. Mereka kembali ujian dan melakukan rencana yang sama lagi. Tiba-tiba di dalam toilet, Bank ketahuan oleh petugas. Can you hear me? Penjagaan pun semakin diperketat dan Lin meletakkan handphonenya di dispenser lalu mencoba untuk melanjutkan ujian. Di tengah-tengah rasa groginya, ia mencoba untuk menghafalkan jawaban. Ia merasa kesulitan karena sudah dipenuhi rasa cemas. Kemudian ia pun mengingat tentang pola piano dan mulai menggunakannya untuk menghafal jawaban. Di Thailand, situasi mulai kacau. Lin tiba-tiba memasukkan pensilnya ke tenggorokan dan ia muntah di atas kertas jawabannya. Tiba-tiba ayahnya Lin datang ke tempat percetakan dan mulai menanyakan kebohongan Lin. ลินอยู่ที่นี่หรือเปล่าพ่อติดต่อลินไม่ได้ Lin yang ingin keluar tiba-tiba mendapati petugas keamanan yang sedang mencarinya. Ia terus berlari dari kejaran petugas. Saat sedang mengirimkan jawaban, tiba-tiba HP-nya terlempar dan layarnya rusak. Untungnya, ia bisa mengirim jawaban tepat pada waktunya. Orang-orang yang marah karena adanya keterlambatan, Pat dan Grace mencoba sebisa mungkin untuk mempercepat gerak mereka. Di sisi lain, Lin masih mencoba menghindari kejaran si penjaga sambil terus mengingat jawabannya. Untungnya, mereka tepat waktu. Setelah pensil dibagikan, mereka pun segera meluncur dengan ojol. Di sisi lain, petugas yang tadi akhirnya menemukan Lin dan memeriksa apakah ia terlibat dengan Bank yang tertangkap lebih dulu. พวกน้อง ถ้าเขาสอบสวนแล้วไม่มีอะไรก็กลับได้ Ia meninggalkan Bank di Sydney dan pulang ke Thailand. Sesampainya di Thailand, ia disambut oleh Grace dan Pat. Lin sudah merasa muak dengan mereka karena selama ini hanya dimanfaatkan saja. นี่แบงค์มันโดนจับ แล้วเราก็ถูกแคนเซิลคะแนนนะเว้ย เดี๋ยวเรากลับเอง Lin dijemput ayahnya dan merasa tidak tega melihatnya dan akhirnya ia mengakui semua kesalahannya. Di lain sisi, Pen dan Grace berpesta merayakan kemenangannya. Teman-temannya mencarinya karena ia tidak mengambil bagian dari uangnya, namun Lin tidak peduli dan malah meninggalkan grup. Setelah ketahuan, Bank ternyata dikeluarkan dari sekolah. Setelah kejadian itu, Lin sempat mampir ke rumah Bank. Tanpa diduga, Bank malah menawarinya untuk melakukan kecurangan lagi. วิธีที่ปลอดภัยกว่ารัดกุมกว่าได้มากกว่า Namun Lin tidak menerimanya. Bank menjadi semakin gila dengan pekerjaan itu dan mengancam Lin. ถ้าแกไม่ยอมทำทุกคนเรื่องที่แกเป็นตัวการส่งข้อสอบเอสติกข้ามประเทศ Meski begitu, Lin tetap tidak menerimanya. งั้นต้องหายกันแล้วนะ Di akhir film, dia membuat pengakuan terhadap kecurangan yang ia lakukan di ujian STIC. Dan film pun tamat. Dan begitulah akhir dari kisah jenius penuh trik ini. Lin berhasil membuktikan bahwa otak cemerlang bisa membuka banyak jalan. Tapi nggak semuanya harus ditempuh, apalagi kalau harus mengorbankan prinsip dan orang lain. Film ini ngajarin kita, kadang yang paling sulit bukanlah soal hitungan atau ujian, tapi memilih jalan yang benar saat semua pilihan tampak salah. Pinter aja nggak cukup, yang penting juga pinter milih jalan hidup. Kalau kamu suka alur cerita film kayak gini, jangan lupa kasih like, komen, film apa lagi yang pengen kamu tonton versi ringkasnya, dan subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, jangan nyontek.